Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Desa Radi Sarjana pada mata kuliah Ilmu Tingkah Laku Ternak, subkajian Sexual Behavior. Nah, kajian Sexual Behavior ini kita bagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama kaitannya dengan kegiatan atau gambaran umum, kemudian ada pre-copulatory behavior, copulatory behavior, dan post-copulatory behavior. Mari kita mulai pada sesi pertama ini. Yang disebut sebagai tingkah laku reproduktif atau yang berkaitan dengan aspek-aspek reproduktif secara prinsip melibatkan berbagai tingkah laku atau pola yang berhubungan dengan yang pertama courtship atau percumbuan, kemudian kopulasinya, nanti mestinya juga dilanjutkan dengan pregnancy atau mungkin nanti kelahiran, diikuti lagi dengan maternal care atau perawatan atau tingkah laku induk dan anak, with suckling attempt of newborn. Jadi pastinya kalau untuk ternak-ternak yang menyusui maka akan ada suckling atau mekanisme menyusu pada induknya. Karakter ini merupakan karakter-karakter yang sangat spesifik pada masing-masing spesies. Nah, ada beberapa kepentingan faktor tingkah laku reproduktif. Yang pertama, membawa individu-individu yang berbeda, jantan maupun betina, secara bersama-sama menemukan yang tadinya tidak berada pada satu lokal atau mungkin berada dengan aktivitas masing-masing pada musim kawin, itu akan dibawa, ditemukan. Ada yang membuat mereka memiliki bonding atau keterikatan. Yang kedua, merupakan bentuk konservasi, conservation of the species and for the continuity of their life. Jadi mekanisme proses konservasi. Yang ketiga, synchronize the activities of male and female. Nah, itu merupakan bentuk sinkronisasi ovarium maupun sperma. Baik pada betina, ovarium pada betina maupun sperma pada jantan. Secara alami, tanpa mekanisme sinkronisasi ini, mating tidak akan terjadi. Gitu. Artinya, untuk melakukan mencapai fase reproductive behavior ini, butuh ditemukan antara ternak atau hewan betina yang berada pada fase estrus, yaitu menjelang proses rilis dari ovarium, dan jantan yang siap mengawini. Tanpa ada sinkronisasi itu tidak akan terjadi perkawinan. Ini secara alami. Kemudian yang keempat, produce a new progeny, selective species. Karena prinsipnya tadi mulai dari mekanisme sinkronisasi itu merupakan bentuk-bentuk upaya seleksi alam. Di samping ada lagi faktor seleksi yang lain. Entah itu konsepnya survival of the fittest dan sebagainya. Hanya jantan-jantan yang dominan yang memiliki hak mengawini betina yang berada pada fase birahi. Sehingga diharapkan mekanisme seleksi positif ini akan menjamin keturunan itu memiliki keturunan yang optimal kondisinya. It is a species-specific behavior. Ya, karakter spesifik ini memang diperlukan. Artinya jangan berharap mekanisme courtship atau tingkah laku reproduksi pada ayam akan sama dengan pada bangau misalnya. Ini memang by design, artinya didesain oleh Allah secara spesifik, oleh Tuhan secara spesifik, biar nggak salah partnernya. Jadi bagaimana seekor burung kolibri membuat sinyal, mendisplay kemampuannya si jantan untuk menunjukkan aku nih jantan yang misalnya luar biasa siap melakukan mating. Betina-betina yang berada pada fase reproduksi akan menjadi tertarik. Powerful suara dan sebagainya, berarti ini yang lebih hebat. It's a matter of natural selection. Oke, mari kita lanjutkan. Berikutnya, ada beberapa komponen di dalam reproductive behavior.
Yang pertama, karakteristik behavior, sexual behavior, baik yang ditunjukkan oleh jantan maupun betina. Yang biasanya kita bagi menjadi pre-copulatory, copulatory, post-copulatory behavior. Nah, inilah yang akan menjadi bagian utama kita, diskusi kita. Sementara maternal behavior ini mestinya sudah dikaji pada sub-sub kajian yang lain dan disampaikan oleh pengampu yang lain. Sebagai pengantar juga kita perlu menyampaikan definisi. Sexual behavior involve only the act of mating. Jadi batasannya itu aksi atau implementasi kegiatan mating. And all those element, ya, dan berbagai elemen-elemen lain yang mungkin menyertai itu. Seperti courtship. Kalau ada display. Jadi bagaimana dia menunjukkan kelebihan-kelebihannya sehingga bisa menjadi proses dalam tanda kutip, bahasa lainnya adalah disiapkan untuk merayu betina. Kemudian bagaimana yang ketiga, motor activities and posture. Jadi pergerakan maupun postur atau posisi tubuh which have unity with coitus, dengan kegiatan mating to achieve fertilization and pregnancy. Karena ini ending of goal-nya ini adalah fertilisasi dan pregnancy. Each species has spatial sexual behavior or species specific, and within species there is a difference between female and male or male and female. Jadi antar spesies spesifik, di dalam spesies pun spesifik. Mestinya jantan tidak akan sama, displaynya tidak akan sama, mekanismenya dengan yang betina maupun sebaliknya. Mari kita masuk pada 3 komponen utama. Yang pertama, precopulatory behavior. Pada konteks ini saya mencontohkan pada unta. Pada unta jantan, sexual desire or arousal atau courtship-nya yang merupakan rangkaian-rangkaian kegiatan precopulatory atau sebelum melakukan kopulasi, biasanya ditunjukkan melalui beberapa mekanisme. Pada jantan, biasanya dia akan melakukan courtship or foreplay, jadi menjumbu dan merayu unta-unta betina. Caranya bagaimana? Yang pertama, dia melakukan komunikasi kimiawi, ya, melalui olfaction dan gustatory. Kemudian dia juga melakukan tactile communication, demikian pula auditory. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri itu ada gambar bagaimana seekor unta itu menunjukkan bahasa versinya adalah kegagahannya dan kesiapannya dengan pula atau kola pada rutting season atau breeding seasonnya yang terjadi dari unta. Ini adalah contoh-contoh kegiatan olfaction atau gustatory communication yang terjadi pada unta. Biasanya apa yang dilakukan? Mencium, ya kan? Kemudian menjilat untuk mendeteksi. Jadi jangan diasumsikan pada kegiatan yang wah ini parno saja nih, enggak. Tetapi ada kepentingan dasar yang dilakukan pejantan ketika melakukan aktivitas itu. Dia mendeteksi sehingga tidak ada unsur dalam tanda kutip pemaksaan. Betina yang belum masuk fase itu, ya enggak. Jantan perlu sniffing atau mengendus atau licking, itu menjilat untuk bisa mendeteksi substansi kimiawi yang disebut sebagai feromon yang dihasilkan betina-betina yang birahi. Ini kan sering disalah kaprahkan sekarang. Kalau ada parfum pakai feromon, ini bikin orang salah deteksi nih. Akhirnya banyak penyimpangan nggak beres. Makanya jangan hanya punya emosi untuk bisa menarik lawan jenis ini, terutama mahasiswa-mahasiswa ini harus hati-hati. Nah, mekanisme deteksi itu kembali lagi pada substansi perkuliahan, biasanya bisa diamati pada female genital opening, atau urine, atau bedding. Bedding itu material yang dia biasa tempat
tidurnya dia, tempat tinggalnya dia, tempat berdirinya dia. Yang biasanya ya banyak bekas urinnya dan kotorannya misalnya. Itulah yang dideteksi melalui sniffing and licking. Oh, confirm nih. Dia memproduksi feromon. Berarti confirm dia sedang masuk fase birahi. Berarti confirm dia siap untuk melakukan mating. Sehingga akhirnya bisa terjamin kelangsungan tadi. Sinkronisasi antara mekanisme produksi ovarium dan sperma. Response of the male, kalau kita lihat, ada chin resting behavior. Tuh dagunya nanti diletakkan di pundaknya yang betina misalnya. Kemudian Flehmen phenomenon. Camel raise his limb, jadi kakinya bagian depan terutama biasanya ditaruh di leher yang betina. Karena karakteristik courtship-nya juga unik. Jadi tidak standing behavior, ya dia standing still ya, tetapi karakteristik meletakkan limb pada bagian neck ini untuk memaksa si unta ini, bukan memaksa dalam tanda kutip, mendirect unta ini agar yang betina ini agar bisa duduk, karena mekanisme matingnya dilakukan melalui duduk, beda dengan hewan yang lain. Sementara female-nya ya standing behavior-nya, dia nggak pergi, stay, kalau ya terus akhirnya mencoba menyiapkan posisi duduk. Artinya dia akan tetap stay dan mau dekat dengan jantan, tetapi berbeda dengan beberapa kondisi. Kalau akhirnya dia ternyata tidak masuk fase birahinya, ya akan menjauh, gitu. Jadi di satu sisi yang jantan ini menunjukkan display powerful keunggulannya melalui suara, melalui tadi ularut dan sebagainya, yang ketika dilihat betina, oh ini luar biasa ya. Jadi mempesonakan yang betina. Itu mekanisme alami yang dilakukan oleh unta. Mari kita lanjutkan. Pada sapi bagaimana? Detection of estrus in cows, buffaloes, and cat. It's quite different. Jadi beda-beda. Tapi prinsip dasarnya sama, itu mengendus, menjilat, dan sebagainya. Untuk mendeteksi. Dan nature-nya dia tahu. Dan nanti yang betina ya sama. Kalau memang fasenya dia ya siap dan mau. Kalau enggak ya enggak mau. Sehingga kalau kita sering menyalahkan kambing hitam, kumpul kebu, dan sebagainya, itu yang kasihin kerbaunya. Naturally, they are not forcing pasangannya itu untuk melakukan courtship, kecuali masuk fase birahi, kecuali atau manusia yang salah dalam memanage, karena ada standar densitas dan sebagainya. Nah, alaminya tidak akan terjadi hal yang ini. Contoh sniffing and smelling urine pada sapi. Yang betina ya sudah pamer terus, sedikit-sedikit, mohon maaf, buang kotoran atau buang pipis agar ya jantan ini, lo tahu enggak nih, gue lagi mau nih, gitu bahasa lainnya, bahasa sederhananya, ya. Nah, kemudian tactile communication, male lick and nuzzling, ya, jadi perineal region of female. Ya, itu pada bagian tuh good, kalian lihat pada gambar di sisi kanan. Nah, tetapi pada kuda berbeda. Stallion bites the female at neck. Nah, kalau yang digigitin diam-diam saja tuh, ya mau tuh, itu bentuk foreplay-nya. Nah, setelah itu dia akan mounting. Nah, babi beda. Male noses the female, jadi orang nyundang apa sih? Memasukkan hidungnya itu ngangkat ke bagian flank, entah bagian depan maupun belakang. Ini yang mekanisme yang berbeda. Nah, kembali lagi kepentingan pemahaman tingkah laku sexual behavior ini menjadi penting. Salah satunya adalah menjamin keberhasilan dalam proses beternak. Proses reproduksi ini memegang kunci bagaimana menghasilkan keturunan-keturunan yang nantinya bisa kalian pelihara menjadi besar dan kalian panen sebagai penghasil komoditasnya, baik daging, susu, telur, dan sebagainya, yang tidak akan bisa terlepas dari mekanisme reproduksi. Gitu ya. Baik, kita lanjut.
Pada sebelah kiri itu ada gambar peacock atau gambar merak. Ini contoh-contoh kegiatan yang dilakukan precopulatory. Ini ada perwakilan contoh unggas. Bagaimana dia melakukan percumbuan atau merayu betinanya. Betinanya awalnya ya santai-santai saja. Kita lihat nanti bagaimana dia mengembangkan bulu-bulunya. Nah, spektrum cahaya yang dilihat oleh unggas itu berbeda dengan perseptual warna dengan manusia. Kalau manusia itu berada pada rentang 460 up misalnya ke atas, sementara pada unggas ini berbeda. Intinya secara detail, unggas itu spektrum cahaya yang dia bisa terima, yang bisa dia artinya bisa dia fahami, diterjemahkan oleh mekanisme penglihatannya, rentangnya jauh lebih luas dari manusia, baik spektrum yang di bawah maupun di atasnya. Oleh karena itu, terutama spektrum-spektrum gelombang rendah pada karakter warna, dia bisa terjemahkan dengan baik. Maka burung itu, atau misalnya kelelawar, misalnya ada hewan dengan karakteristik mata atau penciuman tertentu, dia bisa membedakan buah-buah yang matang, karena kalau kita visualisasi dengan penglihatan UV, itu berbeda ternyata. It determines the ripeness of the fruit, sehingga mereka bisa memilih makanan yang tepat pada konteks burung pemakan buah-buahan. Demikian pula pada mekanisme courtship, yang kita lihat kalau merak itu membuka bulunya itu, ya bagus, tetapi itu lebih luar biasa nilainya ketika dilihat merak betina. Karena dia memahami spektrum warna itu dengan luar biasa. Yang di sebelah kanan bagaimana displaying behavior pada beruang. Di beruang kutub, ya ini sebelum proses kopulasi. Yang ketiga, komunikasi auditori. Jadi vokalisasi itu rata-rata meningkat selama proses menjelang atau proses perkawinannya. Female misalnya, kalau stallion snort, jadi meringkik, apa sih sebutannya istilahnya. Kalau ram baing, atau mungkin ya mbak-mbek saja itu ya. Kalau sapi moh-moh terus gitu ya. Nah, tapi itu menjadi simptom-simptom yang artinya dalam waktu singkat akan ada ovulasi. Dalam waktu singkat peternak butuh untuk bisa menjamin ada jantan yang siap mengawini. Kalau inseminasi ya berarti inseminasi. Ini kepentingan aspek-aspek dari komponen sexual behavior untuk mendukung kepentingan produksi ternak. Karena dengan kesuksesan identifikasi sexual behavior, berarti berarti courtship-nya bisa berjalan dengan baik, berarti nanti ada pregnancy, berarti ada parturisi, kalau enggak berarti bisa jadi misalnya untuk ternak-ternak tertentu yang karakter mekanisme releasing mekanisme reproduksinya untuk menghasilkan keturunan itu butuh fertil misalnya. Maka kita bisa identifikasi waktu-waktu itu sehingga bisa menghasilkan keturunan yang bisa mungkin kita seleksi untuk baik kepentingan produksi maupun reproduksi selanjutnya. Jadi kembali kepada materi kita, yang betina manggil-manggil ini. Yang jantan responnya bagaimana? Flehmen phenomenon. Male raise its head. Untuk memudahkan deteksi, naik ke atas. Extend the neck, memanjangkan lehernya, curling upper lips. Ini dilipat ke atas tuh. Opening the nostril. Ya, tapi ini sekali lagi beda-beda. Atau chin resting behavior juga teridentifikasi pada sapi kerbau. Ini contoh indikator bagaimana mereka mendeteksi flehmen. Jadi pada sapi kerbau juga ada tuh mengangkat bibir bagian atas. Kambing, itu. Mereka sedang mendeteksi. Jadi jangan dipandang ini ngapain ini, aneh. Karena ada mekanisme yang menyebabkan mereka melakukan itu. Nah, selanjutnya pada unggas ini kompleks. Bird complexity precopulatory behavior. Jadi mereka ini kompleksitasnya berbeda lagi. Atau kita sebut lebih kompleks. Karena ada mating dances. Jadi mereka berdansa, crazy poses, bahkan menunjukkan pose-pose yang menurut kita
Wah, ini luar biasa aneh nih, berpose segila-gilanya mudahnya gitu. Dan nest building to other elaborate display itu. Ya, mengapa itu penting? Yang pertama, attract a receptive mate. Jadi menarik pasangannya. Yang kedua, intricate move, melakukan intrik-intrik pergerakan, dansa atau tarian untuk mempesona tuhu partner, sehingga apa ya, dia mempesonakan sehingga pesona partnernya itu menjadi terlena. Can help distinguish species. Nah, ini yang menjadi penting sehingga spesies lain itu karena bahasanya beda, ya tidak tertarik gitu. Tidak tertarik. Nah, artinya dia spesifik. Kalau matingnya pada burung bangau, ya burung bangau saja yang tertarik. Karena dansanya berbeda, suaranya berbeda. Yang ketiga, different courtship behavior also reduce territorial aggression. Letting two birds relax together to form a pair bond. Jadi ternyata dia bukan hanya punya potensi itu, tetapi dengan vokalisasi, menjaga wilayah dan sebagainya, karakter dominansi dan sebagainya itu akhirnya bisa menciptakan seperti teritori tertentu agar sesama mereka selama sudah kelihatan jagoannya yang mana, yang lain yang ngalah saja. Jadi tidak perlu sampai ada pertarungan berdarah-darah. Nah, ini fungsi-fungsi dasar itu yang sebetulnya. Lah kalau sudah seperti itu, lah mereka ya sedang butuh bersama untuk membangun sebuah keterikatan atau bonding. Kemudian yang keempat, how birds react to courtship can also display strength. Jadi konsep dual pertumbuhan ini juga dapat menunjukkan kekuatan dari si unggas, kesehatannya, intelijensinya, mating desirability-nya. Ini menjadi komponen-komponen penting yang akhirnya diukur oleh calon pasangannya. Oh, ini siap nih, oh ini pasangannya nih, gitu. This allow different birds to choose the best partner. Jadi dia bisa memilih pasangan yang terbaik. Nah, karena yang di alam itu yang dibutuhkan, dilestarikan adalah yang terbaik and ensure viable, healthy offspring. Keturunannya ya biar ya tambah banyak, ya tambah sehat. Ini yang menjadi tujuan. Sehingga akan baik. Oleh karena itu, kita bisa melihat yang paling bagus potensi pertumbuhannya pasti mampu menunjukkan karakteristik dancing yang lebih baik misalnya. Dan seterusnya, karena vitality-nya lebih baik. Misalnya kita bisa menghubungkan dengan berbagai hal. Mari kita lanjutkan. Ini contoh type bird courtship behavior. Singing yang pertama, nyanyi. Ini burung-burung yang kalau di Indonesia katanya burung badannya warnanya nggak begitu bagus, nyanyiannya bagus gitu. Karena dia memang menarik pasangannya dengan song, dengan nyanyian. A, yang pertama, the most common way bird to attract mate. Ini biasanya memang paling general untuk cara menarik pasangannya. Second, jadi yang kedua, the song intricacy of variety of different song one bird can produce help advertise. Bisa mengiklankan, semakin luar biasa nyanyiannya itu bisa mengiklankan maturity-nya, tingkat kedewasaannya, tingkat intelijensinya, tingkat keinginannya melakukan mating, demikian pula untuk menghasilkan atau mencari pasangan yang sehat dan baik. Kemudian yang ketiga, define the boundaries of the bird territory. Jadi dia bisa membedakan, membuat batasan-batasan bagi seekor burung dengan burung yang lainnya sehingga tidak ada konflik lanjut. Nah, itu ya. Demikian pula for some species only one gender, usually male, will sing. Jadi biasanya hanya jantan saja yang bernyanyi. Sementara yang lain dapat juga saling memberikan respon untuk melakukan duet. Tidak heran maka pada beberapa jenis unggas seperti lovebird itu yang nyanyi bukan hanya satu, bukan hanya jantan, tetapi juga yang betina karena mereka saling memberikan respon dan
menyiapkan duet, ya. Ini contoh pada burung robin. Yang biasanya suara-suara ini akan direspon juga oleh betina. Nah, seberapa powerful suaranya, semakin jauh dia semakin bisa menarik betina lebih banyak. Nah, biasanya antar betina juga bisa jadi kalau jumlahnya ini cukup banyak, dia akan bersaing. Hanya betina yang paling powerful, yang paling luar biasa, paling baik, dia yang akan bisa mendekati pejantan itu. Tetapi mostly ini yang bernyanyi yang jantan, yang menunjukkan, ini manggil nih, gua di sini nih. The most common way bird to attract mates, ini tadi yang kita sampaikan ya. Oke, kita lanjut. Ini bentuk-bentuk display. Ini pada merak, kebetulan albino. Dia melakukan vokalisasi terlebih dahulu, kemudian melakukan dancing, tariannya, to woo partner. Oke. Flamboyant plumage, color, and elaborate display of prominent feather, skin sac, or body shape can show off. Jadi berbagai kegiatan itu, bulu, display bulu, skin sac, mungkin apa ya artinya, kalau jangkrik, ngerik dan sebagainya misalnya gitu ya, or body shape, bentuk tubuh, dapat menunjukkan seberapa kuat dan seberapa sehat burung tersebut. Mengiklankan advertising its suitability as mate. Bahwa dia itu memang pasangan yang paling cocok untuk yang lainnya. Gitu. Bisa jadi bentuknya extensive colorful fan misalnya, atau subtle change in posture, jadi perubahan tadi, gestur. Meningkatkan menaikkan crest, bagian dada gitu ya, hunching their shoulders, atau macam-macam bentuknya. Ini yang saya tadi sampaikan. Jadi spektrum light kita yang bisa kita pantau pada human, mohon maaf tadi saya ralat, pada 410 sampai 730. Sementara unggas itu bisa memiliki visi spektrum light, kekuatan cahaya dengan lambda, panjang gelombang cahaya 360 sampai 750 nanometer. Artinya unggas melihat yang tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu, untuk merasakan kecemasan unggas, merasakan bagaimana unggas menyikapi pasangannya, itu berbeda. Karena kita tidak selalu bisa memantau itu secara tepat. Ini contoh kegiatan dancing. Physical movement berupa pergerakan fisik, ini tadi, kiri kanan. From daring dive to intricate. Ya, untuk merayu, kegiatan-kegiatan macam-macam. Ada including wing flap, kepakan sayap, head dip, bill rubbing, ya jadi mengasah paruh, tapi bukan menggosokkan paruh ya. Ini bentuk-bentuk tarian-tariannya luar biasa. In many species, the male alone will dance for his female. Jadi yang jantan akan berdansa untuk wanita, untuk betinanya. Sementara si betina akan mengobservasi. Oh, ini bagus enggak nih? Gitu, untuk jadi calon bapak anak-anaknya. Pada beberapa spesies lain, partner interact with one another. Kadang ada yang polanya berinteraksi. Kalau salah nari, berarti kelihatan nih tidak pengalaman nih. Atau menunjukkan karakter kelemahan dia. Or hesitancy and would not likely lead to successful mating. Nah, jadi nek dansanya salah, burung satunya tidak akan merespon dengan baik. Kalau tidak merespon dengan baik, tidak akan mating dia. Gitu. Nah, ini karakteristik kompleksitas mekanisme courtship pada burung itu memang luar biasa. Artinya, kita tadi mencontohkan ada berbagai hal, mulai dari bagaimana camel atau unta, bagaimana pada sapi, bagaimana pada kambing, bagaimana pada
burung ini yang memiliki kompleksitas berbeda. Yang berikutnya kegiatan itu, kompleksitas itu pada unggas masih ada lagi berupa pruning. Pruning itu petan ya, kalau orang Jawa bilang metani, mengambil, membantu kutu. Bagian mana yang paling sulit? Bagian kepala. Wah, itu nanti saling pruning dengan pasangannya. Itu menunjukkan, wah ini care. To help diffuse their normal spatial boundaries. Jadi kalau ada jarak-jarak ini dileburkan. Ya. Birds may lightly preen one another. Biasanya tadi preening itu yo metani atau nyisirin dan sebagainya ya. Sit with their bodies touching. Biasanya duduk bersebelahan gitu. Or otherwise lean on another to show. Jadi apa lean itu? Berrebah, ya, meletakkan kepala dan sebagainya. To show that they are not intending to harm their partner. Untuk menunjukkan bahwa dia ini, oh ini loh, nggak akan membahayakan kamu, gitu, akan aman, gitu. Lah kemudian ada tingkah laku berikutnya yang biasanya muncul pada pola-pola courtship sampai pola membangun sarang, yaitu feeding. Feeding merupakan kegiatan offering food, menawarkan makanan, another common part of courtship for many birds. Jadi kebanyakan begitu, bisa ditunjukkan kalau misalnya pada beberapa contoh, merpati misalnya, bahasa Jawanya itu ngeloloh. Jadi dia memberikan aktivitas, melakukan aktivitas seperti induk ke anak, tapi ini dengan partnernya. Atau pada beberapa spesies lain, misalnya unggas-unggas pemakan serangga, ya dia tidak loloh-loloh, tetapi dia membawakan serangga itu untuk partnernya. Si betina akan memandang itu sebagai bentuk kesiapan, misalnya, ini jantan ini siap enggak untuk mencarikan makanan untuk calon anak-anaknya, kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah nest building. Kepentingan nest building adalah untuk melakukan atau attract atau menarik pasangannya dengan menunjukkan kemampuan skill arsitekturnya. Constructing nest before the female arrive is way for male to claim territory. Jadi cara burung untuk mengklaim teritori ya salah satunya membentuk sarang. Nah, kemudian dia jaga sarang itu, dia pertahankan. They may also decorate the nest with pebbles, moss, flower. Jadi kadang-kadang dengan butiran-butiran tertentu, moss, jadi lumut-lumut atau bunga-bunga, or even litter. Jadi kadang litter juga dipakai agar dalam versi burung itu lebih menarik. The female may then choose the nest she prefers. Jadi kemudian, oke nih ada banyak pejantan yang sudah buat nih. Nanti ditinjau nih sama betina, ini yang mana yang paling bagus nih. She may still build her own after mating with her chosen male. Oke, dia pilih satu, kemudian dia kadang-kadang masih akan membantu dengan merangkai sehingga sarang itu lebih suitable bagi dia untuk bertelur, bersarang, merawat anaknya, dan seterusnya. Ini ada satu gambaran contoh bowerbird dalam membangun sarang. Kita ambil dokumentasi ini dari YouTube. Nah, ini yang hitam adalah bowerbird yang jantan, sementara yang coklat adalah yang betina. Kalau kita lihat ini ada beberapa komponen, bahkan barang-barang tertentu, sampah bagi kita bisa jadi karena konseptual warnanya. Kalau kalian lihat itu karakter warnanya itu sama dengan tutup botol aquanya itu. Atau apa itu, ada garpu dan sebagainya dengan karakter warna-warna tertentu. Yang bagi dia mungkin menarik karena itu menjadi cendera mata bagi pasangan betinanya.
Oke, kita sambil percepat ya. Ini sudah ada betina yang meninjau. Wah, ini cocok enggak nih? Kalau belum merasa fit, dia melakukan assessment, nanti jantan datang dia pergi. Karena perkawinan akan terjadi di sarang itu. Tapi kalau dia sudah merasa fit, cocok nih, gitu. Nanti datang jantan dia tidak akan pergi, tapi dia mau mating pada sarang itu. Ini untuk kepentingan bowerbird. Nah, lihat. Dia masih pergi. Nah, belum nih, rayuannya belum berhasil. Misalnya. Kemudian pada periode berikutnya ini, dia mungkin sudah merasa nyaman si bowerbird betina ini. Nah, akhirnya terjadilah mating. Datang dan pergi mereka. Nah, ini proses matingnya ditutupin, ada sensornya ya. Nah, pergerakan-pergerakan yang dilakukan betina yang kita lihat ini bukan semata-mata ritmik pergerakan tanpa makna. Pergerakan itu memungkinkan sperma yang didispose, yang didispense oleh pejantan, ini dia masuk secara optimal pada saluran reproduksi betina. Baik, itu tadi beberapa gambaran kegiatan pre-copulatory behavior pada berbagai jenis hewan yang kita contohkan pada case kita tatap muka kita kali ini, mulai dari unta, kambing, sapi, babi, kemudian tidak lupa pada komponen unggas. Simply pada konteks ayam mungkin mekanisme courtship-nya sedikit berbeda, tetapi tidak meninggalkan aspek dancing, ya. Termasuk bagaimana menunjukkan tempat bersarang yang baik, itu pada ayam masih terekspresikan. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekiranya nanti ada beberapa pertanyaan, saya persilahkan bisa dibangun pada diskusi yang akan kita sampaikan 15 menit ke depan, pasca materi ini disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.